Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto. Dan kita akan kembali melanjutkan pelajaran sekolah Sabat kita. Saudara, kita telah tiba di pelajaran yang ke-11 di triwulan pertama di tahun 2022 ini. Dengan satu judul, Yesus, penulis dan penyempurna iman kita. Namun sebelum kita mempelajarinya lebih lanjut, mari saya mengundang untuk kita tunduk kepala dan berdoa. Ya Tuhan Allah yang berkemurahan, bila mana kami akan mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat ini, biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan mengurapi kami dan seluruh umat-umat Tuhan, pemirsa dimanapun mereka berada. Dengan demikian, Roh Kudus Tuhanlah yang akan memberikan pengertian, tuntunan kepada kami, hikmat, sehingga kami memahami dan mengerti firman ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesus, penulis dan penyempurna iman kita. Itulah judul pelajaran sekolah Sabat kita. Ayatnya diambil dari Ibrani pasal 12, ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara sekalian, di akhir khotbahnya, Paulus memperkenalkan tema yang menjadi pilar bagi orang percaya, iman. Bagi dia, definisi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah persyaratan untuk berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6. Itu mendukung para pahlawan iman yang agung, pria dan wanita. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Ibrani 11 ayat 38. Di antara para pahlawan iman ini, masih ada tempat untuk Anda dan saya. Mari kita mempelajari akan pelajaran ini. Di hari Minggu dengan judul Orang Benar Akan Hidup Oleh Iman. Ibrani 10 ayat 35 sampai dengan 36. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saudara sekalian, ketekunan adalah karakteristik umat Allah di akhir zaman. Tanpa ketekunan, mereka tidak akan dapat menerima janji. Sebagaimana tertulis di dalam Wahyu pasal 13 ayat 10 dan Wahyu 14 ayat 12. Petrus menuliskan bahwa ketekunan adalah iman yang bertumbuh. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 6. Apa yang kita perlu pelajari dari hal hidup oleh iman dan berpenggenapan akan janji? Pertama, kita perlu belajar dari sejarah iman generasi padang gurun bahwa karena kurang iman, mereka tidak dapat menerima apa yang dijanjikan. Oleh karena itu, orang percaya perlu berpegang teguh pada iman mereka. Dan orang percaya juga perlu melatih iman mereka jika ingin menerima janji. Yang kedua, kita perlu belajar dari pertanyaan Nabi Habakuk, sebagaimana tertulis di dalam Habakuk 1 sampai dengan Habakuk 2. Ia bertanya, mengapa Tuhan membiarkan orang jahat menindas orang benar sehingga mereka menderita? Tuhan merespon Habakuk dengan mengingatkannya bahwa akan ada selang waktu sebelum Tuhan bertindak. Mereka perlu menunggu. Sementara waktu itu, Nabi pun perlu hidup dengan iman. Perlu ketekunan dan iman pada yang tak terlihat. Itulah yang dinyatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-11 tentang pahlawan iman. Seperti Habakuk, kita hidup antara waktu janji dan waktu penggenapannya. Kitab Ibrani katakan, Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Ibrani 10 ayat 37. Kita perlu bersabar. Dan yang ketiga,
kita perlu belajar dari kesetiaan Yesus. Dia adalah pribadi yang benar, perwujudan iman yang menyenangkan Allah dan menyediakan kehidupan. Dia telah datang untuk mati bagi kita, dan dia pasti akan datang kembali pada waktu yang ditentukan. Saudara sekalian, kesetiaan Tuhan pada janjinya ini adalah yang utama, dan kesetiaannya menghasilkan iman dan kesetiaan kita. Oleh sebab itu, karena Tuhan tetap setia pada janjinya, sebagaimana tertulis dalam 2 Timotius 2 ayat 13, orang benar sebagai tanggapan atas kesetiaan Tuhan akan tetap setia juga. Itulah sebabnya orang benar akan hidup oleh iman karena kesetiaan Yesus. Di pelajaran hari Senin, oleh iman Abraham. Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Tindakan iman Abraham saat diminta untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran secara khusus memberi petunjuk kepada kita tentang sifat iman yang sejati. Seperti apakah kehidupan iman sejati Abraham yang dapat kita pelajari? Ibrani 11 ayat 8 sampai dengan 19. Pertama, dari sebuah instruksi, Tuhan meminta Abraham mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Namun, instruksi ini nampaknya kontradiksi di pihak Allah. Sebab Ismail, anak sulung Abraham dan ibunya telah diusir untuk meninggalkan rumah tangga Abraham. Kemudian, dalam Kejadian 21 ayat 12, Tuhan mengatakan bahwa yang disebut keturunan Abraham adalah yang berasal dari Ishak. Sementara Tuhan meminta Abraham mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Yang kedua, sebuah harapan tanpa dasar. Abraham membuat pilihan untuk menjalankan instruksi Tuhan sebab ia meyakinkan bahwa Tuhan akan membangkitkan Ishak setelah ia mempersembahkannya. Hal ini luar biasa karena tidak ada kisah orang yang dibangkitkan sebelumnya. Disadari sepenuhnya bahwa Ishak ini lahir dari ibunya yang mandul dan sudah lanjut usia yang disebut telah mati pucuk. Namun Abraham percaya, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Karena ia percaya bahwa Allah menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Roma 4 ayat 17 sampai dengan 20. Yang ketiga, melihat sebuah isyarat. Abraham pastilah sampai pada kesimpulan bahwa jika Tuhan dalam arti tertentu telah memberikan hidup kepada Ishak dari antara orang mati, maka Tuhan pasti dapat melakukannya lagi. Dari pimpinan Tuhan di masa lalu, Abraham melihat isyarat tentang apa yang Tuhan dapat lakukan di masa depan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bila kita merenungkan bagaimana Tuhan telah memimpin hidup kita di masa lalu, maka itu akan sangat menolong kita dalam mempertahankan iman dan kepercayaan kita kepadanya di masa kini. Di pelajaran hari Selasa, Musa percaya pada yang tidak kelihatan. Saudara sekalian, kehidupan Musa diperkenalkan dan diakhiri dengan dua tindakan iman yang besar. Yang pertama, tindakan orang tuanya menyembunyikan Musa ketika dia lahir karena mereka tidak takut akan perintah raja. Yang kedua, tindakan Musa yang paling penting adalah bahwa dia menolak disebut anak putri Fir'aun. Ibrani 11 ayat 24. Sebagai anak putri Fir'aun, Musa dipersiapkan untuk menjadi Fir'aun berikutnya.
Namun Musa rela meninggalkan kemungkinan menjadi penguasa bangsa yang paling berkuasa pada saat itu. Paulus menuliskan bahwa Musa meninggalkan Mesir karena ia tidak takut akan murka raja. Ibrani 11 ayat yang ke-27. Kebesaran Musa adalah bahwa ia mampu melihat melampaui janji-janji Raja Mesir dan melihat ke arah yang tidak kelihatan, yaitu janji-janji Tuhan. Kitab Ibrani menyatakan kuncinya adalah bahwa pandangan Musa tertuju pada upah, bukan pada kekayaan Mesir. Upah ini adalah upah yang sama yang disebutkan dalam Ibrani 10 ayat 35. Yang telah dijanjikan Tuhan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Kisah iman Musa ini menjadi pelajaran yang bergema kuat di hati pembaca kitab Ibrani. Sebab mereka juga telah menanggung celaan dan hinaan karena iman mereka kepada Kristus. Mereka juga telah menderita dan kehilangan harta benda mereka. Beberapa di antara mereka berada di dalam penjara. Musa memilih untuk menderita dengan umat Tuhan, menukar kekayaan Mesir dengan menanggung penghinaan yang terkait dengan Kristus, karena dia percaya bahwa upah Kristus lebih besar daripada apapun yang dapat ditawarkan Mesir. Ibrani 11 ayat 24 sampai dengan 27. Iman Musa menjangkau sesuatu yang ia belum lihat. Ia sungguh percaya akan hal itu dan ia setia. Ia tidak mundur walaupun menanggung banyak derita. Musa setia sampai akhir dan ia telah memperoleh upah dari apa yang ia telah imani. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita? Ibrani 10 ayat 35 sampai dengan 36. Firman Tuhan mencatat, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena upah besar yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Haleluya, luar biasa. Di pelajaran hari Rabu, karena iman, Rahab, dan lainnya. Ibrani 11 ayat 31, contoh pahlawan iman yang lainnya. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Pertanyaannya adalah, siapakah Rahab? Dia adalah seorang perempuan sundal yang tinggal di kota Yeriko. Dia menyelamatkan 2 orang pengintai Israel yang dikejar oleh tentara Yeriko. Sebagai balasannya, ia diselamatkan dari kehancuran kota Yeriko. Dan di kemudian hari, dia menjadi bagian dari warga Israel. Dia adalah juga istri dari Salmon dan ibu dari Boas yang menjadi nenek moyang Daud yang muncul dalam silsilah di Matius pasal 1. Dalam kitab Ibrani, Rahab adalah salah satu dari 2 tokoh iman yang namanya didaftarkan. Rahab juga menjadi pusat tematik dan klimaks dari Ibrani pasal 11. Paulus menulis tentang keruntuhan kota Yeriko, namun melewatkan nama Yosua sebagai pemimpin yang menggantikan Musa dan langsung mencantumkan Rahab sebagai tokoh iman berikutnya. Itu berarti Rahab penting untuk diperhitungkan. Mengapa Rahab disebut sebagai salah satu tokoh iman? Pertama, perbuatan iman Rahab adalah bahwa dia mendengar, percaya, dan taat meskipun dia tidak melihat. Yang kedua, dia tidak melihat tulah-tulah di Mesir, atau pembebasan di Laut Merah, atau air mengalir dari batu, atau roti turun dari surga. Namun, dia percaya. Yang ketiga, dia adalah teladan yang baik bagi para pendengar Ibrani yang tidak mendengar Yesus berkhotbah atau melihat dia melakukan mujizat. Dan bagi kita juga yang tidak melihat hal-hal ini namun percaya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pena inspirasi Ellen G. White
dalam Daughters of God halaman 35 mengatakan, Rahab adalah seorang pelacur yang tinggal di tembok Yeriko. Dia menyembunyikan dua mata-mata Israel yang dikirim untuk memeriksa pertahanan kota itu. Karena kebaikannya kepada mereka dan pernyataan keyakinannya kepada Tuhan, mata-mata itu berjanji bahwa nyawa Rahab dan keluarganya akan selamat ketika serangan itu datang ke Yeriko. Saudara sekalian, di samping Rahab, Paulus juga mendaftarkan sejumlah peristiwa dan tokoh-tokoh iman lainnya. Namun, tidak membuat rinciannya. Sebagaimana tertulis dalam Ibrani 11 ayat 35 sampai dengan 40. Namun, semua mengajarkan untuk tetap percaya sekalipun belum melihat upah. Dan tidak ada alasan untuk tidak percaya. Di pelajaran hari Kamis, Yesus penulis dan penyempurna iman kita. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yesus adalah pemimpin kita dalam iman, penulis iman, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yesus adalah penyempurna iman. Itu berarti bahwa Yesus adalah seorang yang membuat iman menjadi mungkin dan adalah teladan yang secara sempurna mewujudkan apa itu hidup beriman. Bersama Yesus, iman telah mencapai ekspresi yang sempurna. 3 pengertian tentang Yesus sebagai penulis atau pendiri atau pelopor dari iman. Yaitu, pertama, Yesus adalah satu-satunya yang menyelesaikan perlombaan dalam arti sepenuhnya. Yang lain yang sudah kita bicarakan di pasal-pasal sebelumnya belum mencapai tujuan mereka. Ibrani 11 ayat 39 dan 40. Yesus telah memasuki perhentian Tuhan di surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Kita bersama dengan orang lain akan memerintah bersama Yesus di masa depan. Wahyu 20 ayat 4. Yang kedua, kehidupan Yesus yang sempurna yang memungkinkan setiap orang percaya untuk berlomba. Ibrani 10 ayat 5 sampai dengan 14. Jika Yesus tidak datang, perlombaan semua orang percaya akan sia-sia. Yang ketiga, Yesus adalah alasan kita memiliki iman. Sebagaimana satu dengan Tuhan, Dia mengungkapkan kesetiaan Tuhan kepada kita. Tuhan tidak pernah menyerah dalam upayanya untuk menyelamatkan kita. Dan itulah sebabnya kita akan mencapai upah pada akhirnya jika kita tidak menyerah. Yesus berlari dengan kesabaran dan tetap setia. Bahkan ketika kita tidak setia, iman kita hanyalah tanggapan atas kesetiaannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya Yesus menjadi penyempurna iman kita? Yesus dengan sempurna memberikan contoh bagaimana perlombaan iman dijalankan. Yesus mengesampingkan setiap beban dengan menyerahkan segalanya untuk kita. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 8. Yesus tidak pernah berdosa selamanya. Yesus memegang teguh pandangannya pada upah yang merupakan sukacita yang disediakan di hadapannya, yaitu melihat umat manusia ditebus oleh kasih karunia-Nya. Yesus memikul kesalahpahaman dan makian, dan Dia mengalahkan kehinaan melalui salib. Meskipun kita tidak pernah dapat mencapai apa yang Yesus lakukan dengan kekuatan kita sendiri, kita memiliki teladan Yesus yang sempurna di hadapan kita. Dan dengan iman kepadanya, dan dengan tetap memandangnya seperti para pendahulu kita, kita terus maju dalam iman. Percaya pada janji-janjinya, maka upah besar akan menanti kita. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan,
sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, ketekunan adalah iman yang bertumbuh dan orang benar akan hidup oleh iman karena kesetiaan Yesus. Yang kedua, tindakan iman Abraham saat diminta untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran secara khusus memberi petunjuk kepada kita tentang sifat iman yang sejati. Yang ketiga, iman Musa menjangkau sesuatu yang ia belum lihat. Ia sungguh percaya akan hal itu dan ia setia. Ia tidak mundur walaupun menanggung banyak derita. Yang keempat, iman Rahab mengajarkan untuk tetap percaya sekalipun belum melihat upah dan tidak ada alasan untuk tidak percaya. Dan yang kelima, Yesus adalah seorang yang membuat iman menjadi mungkin dan adalah teladan yang secara sempurna mewujudkan apa itu hidup beriman. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah pelajaran sekolah sahabat yang bisa saya sampaikan. Kiranya dengan pertolongan Roh Kudus, Tuhan akan menolong kita mengerti pelajaran ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang penuh kasih, kembali kami mengucap syukur untuk berkat dari pelajaran sekolah sahabat ini. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuntun kami, berikan pengertian, hikmat, sehingga dengan pengertian yang benar, kami memahami akan firman ini, dan kami menjadi pelaku firman. Izinkan kami tetap setia dan memandang kepada Tuhan. Berkati umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terima kasih untuk supportnya. Dan mari kita akan terus mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Tetap semangat, selamat sahabat, dan Tuhan memberkati kita.